kita mengenal tentang dua tokoh kontemporer yang mengkaji tentang ilmu tafsir. Kedua tokoh tersebut bernama Amin Al-Kulli dan juga Aisyah bintu Syad. Kedua tokoh ini merupakan pasangan suami istri dan juga guru dan murid. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana pemikiran Amin Al-Kulli dan juga Aisyah bintu Syad tentang penafsiran-penafsiran, marilah kita bahas tentang bagaimana biografi dari Amin Al-Kulli. Amin Al-Kulli lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1895. Beliau berasal dari keluarga petani. Akan tetapi walaupun begitu, keluarga dari Amin Al-Kulli sangat ketat dengan budaya keagamaan yang ada di Al-Azhar, Mesir pada saat itu. Kemudian pada tahun 1920, Amin Al-Kulli ini menempuh pendidikan formal di Sekolah Tinggi Agama Hakim. Bukan cuma itu, Amin Al-Kulli juga menjadi imam ekspedisi ilmiah di Eropa. Pulangnya dari Eropa, kemudian beliau ini ditunjuk menjadi dosen di universitas yang ada di Mesir. Nah, tentunya hal tersebut bukan hal yang mudah untuk didapatkan oleh Amin Al-Kulli sendiri. Tetapi memang Amin Al-Kulli ini dari sejak kecil sudah digembleng dengan ilmu agama. Dalam waktu singkat, Amin Al-Kulli ini bisa menuntaskan hafalan Al-Qur'annya, yaitu pada usia 18 tahun sudah bisa menuntaskan hafalan Al-Qur'annya yaitu 30 juz. Dan gak ada habis-habisnya nih, pada tahun 1923, Amin Al-Kulli ini diangkat lagi menjadi imam dan penasihat agama untuk misi diplomatik Mesir. Dan pada rentang waktu dari tahun 1927 sampai 1953, Amin Al-Kulli ini mulai berkonsentrasi untuk menyusun elemen-elemen untuk metode ilmu tafsir. Sampai pada akhirnya Amin Al-Kulli ini berhasil menyusun beberapa karyanya, yaitu yang pertama bernama Fi Al-Adab Al-Misri, Fikr wal Manhaj, Al-Huda Al-Quran fi Ramadan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi karya-karya yang beliau buat yang sangat berpengaruh untuk dunia penafsiran. Tapi sayangnya Amin Al-Kulli ini tidak pernah membuat atau mengarang kitab tafsir. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pemikiran Amin Al-Kulli. Amin Al-Kulli mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang bahasa Arabnya paling hebat. Itu menurut Amin Al-Kulli. Hal ini dibuktikan dalam tulisan beliau mengatakan seperti itu. Di dalam tesisnya Amin Al-Kulli menuliskan bahwa Al-Quran itu merupakan bahasa Arab terbesar, sastra terbesar di dalam Al-Quran. Walaupun Amin Al-Kulli belum menafsirkan Al-Quran, tetapi beliau sudah merancang salah satu metode di dalam untuk menafsirkan Al-Quran yang bernama metode kesusteraan, atau yang dikenal dengan metode tafsir sastra. Nah, Amin Al-Kulli ini mengatakan bahwa metode ini adalah metode yang cocok dan sebagai solusi untuk bisa mendekatkan pembaca dengan maksud dan makna yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam metode sastra ini ada beberapa unsur nih yang harus kita pahami. Yang pertama disebut dengan unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada pada karya sastra itu sendiri, yang menyebabkan pemahaman terhadap karya itu sendiri. Jadi unsur ini adalah unsur yang terdapat dalam karya itu, yang bisa membuat orang lain paham terhadap karya itu sendiri. Nah, yang kedua disebut dengan unsur ekstrinsik. Berbeda dengan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik ini sendiri adalah unsur yang berada di luar karya itu sendiri, namun sangat berpengaruh terhadap karya. Contohnya seperti psikologi, bagaimana sejarah, terus sosiologi. Itu yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik. Contohnya seperti sosiologi dan juga psikologi. Nah, sedangkan penafsiran atau metode yang dirumuskan oleh Amin Al-Kulli ini sendiri termasuk dalam unsur ekstrinsik, teman-teman. Hal ini dibuktikan dengan
beberapa unsur pada aspek penafsirannya itu yang menjadi pokok pemikirannya adalah psikologi yang harus dipahami secara natural. Kemudian dalam metode ini ada 2 tahap pengkajian. Yang pertama, kajian seputar Al-Quran itu sendiri, seperti contohnya asbabun nuzul, perbedaan kiroah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kajian tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini maksudnya adalah tentang makna, tentang bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita lanjut tentang Aisyah bintu Syad. Namun sebelum kita melanjutkan tentang pemikiran dari Aisyah bintu Syad, seperti yang pertama tadi, kita akan membahas tentang bagaimana biografi dari Aisyah bintu Syad. Aisyah bintu Syad merupakan salah satu tokoh wanita yang dikenal sampai sekarang. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syad. Beliau merupakan anak dari pasangan Muhammad Ali Abdurrahman dan Farida Abdussalam Muntashir. Aisyah bintu Syad lahir pada 6 November tahun 1913 di sebelah barat Delta Nil. Berbeda dengan Amin al-Kulli, Aisyah bintu Syad ini sendiri berasal dari keluarga yang sangat paham dengan agama. Ayahnya ini adalah seorang tokoh sufi yang terkenal. Ayahnya Aisyah bintu Syad ini adalah guru di Dumyat. Kemudian tentang nama Aisyah bintu Syad ini sebenarnya bukan nama aslinya. Akan tetapi Aisyah menggunakan nama ini adalah untuk menyamarkan dirinya karena pada waktu itu Aisyah bintu Syad senang sekali menulis tentang artikel-artikel. Akan tetapi Aisyah bintu Syad tidak mendapatkan izin dari orang tuanya dan takut diketahui tentang dirinya yang selalu menulis artikel. Itu sebabnya Aisyah bintu Syad tidak mencantumkan nama aslinya di artikel dan karya-karyanya yang lain. Pendidikan Aisyah bintu Syad ini dimulai pada saat beliau berumur 5 tahun, yaitu dengan belajar menulis dan membaca bahasa Arab. Nah, berbeda dengan anak-anak pada umumnya, Aisyah bintu Syad sendiri tidak ada waktu bermain, karena waktu Aisyah bintu Syad ini dihabiskan hanya untuk belajar dan belajar. Singkat cerita, pada tahun 1939, Aisyah bintu Syad berhasil menjalani pendidikan lanjutan dengan meraih gelar LC pada jurusan bahasa Arab. Kemudian pada tahun 1941, Aisyah bintu Syad kembali berhasil meraih gelarnya sebagai magister di Kairo Universitas Fuad. Dan selanjutnya pada tahun 1950 beliau kembali meraih gelar barunya, yaitu doktor. Dan selanjutnya pada tahun 1970 Aisyah bintu Syad ini kembali meraih gelar profesor, sehingga lengkaplah gelar daripada Aisyah bintu Syad, yaitu Profesor Dr. Abdurrahman bintu Syad. Aisyah bintu Syad ini adalah seorang mufassir perempuan yang dikenal sebagai seorang komentator tentang ilmu tafsir dan sastra. Tidak jauh-jauh dari Amin al-Kulli, metode yang dipakai oleh Aisyah bintu Syad ini memang didapatkan dari gurunya, yaitu Amin al-Kulli, yang sekaligus adalah suaminya sendiri. Mengenai karya-karya dari Aisyah bintu Syad ini sangat banyak sekali, namun yang paling dikenal oleh banyak orang adalah Tafsir Al-Quran lil Bayanil Karim. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih pemikiran tentang Aisyah bintu Syad. Sebagai penafsir kontemporer, Aisyah bintu Syad ini pemikirannya memang dipengaruhi oleh background pendidikannya dan juga keahliannya. Salah satu contoh yang menjadi hasil dari metode penafsiran yang dirumuskan oleh Aisyah bintu Syad yaitu tentang bahasa di dalam Al-Quran. Jadi menurut Aisyah bintu Syad ini, bahasa di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah sinonim. Jadi walaupun dalam bentuk asal kata yang sama, menurut Aisyah bintu Syad pasti ada letak perbedaannya di sana. Contohnya seperti fataha. Fataha yaftahu fathan. Nah,
Fataha dengan yaftahu menurut kebanyakan orang ini adalah satu kata yang sama. Namun bagi Aisyah bintu Syad ini merupakan kata yang berbeda walaupun asal katanya sama. Karena dari segi makna pasti ada perbedaan dari kedua kosakata tersebut. Itu menurut Aisyah bintu Syad. Kemudian dalam metode tafsir yang dirumuskan oleh Aisyah bintu Syad ini sendiri merumuskan beberapa cara untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama dengan pendekatan tematik. Jadi di sini Aisyah bintu Syad merumuskan ketika ingin menafsirkan Al-Quran maka kita akan mengkaitkan tema-tema yang berkaitan dengan yang ingin ditafsirkan, tema dengan yang ingin ditafsirkan. Kemudian cara yang kedua yaitu melihat kronologi tatanan pewahyuan. Jadi kita lihat di sana bagaimana sih proses ketika Al-Quran itu diturunkan yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan tentunya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang melihat kosakata. Jadi ketika kita melihat kosakata di dalam Al-Quran maka kita akan mencari semua bentuk-bentuk dari kosakata tersebut, mencari bentuk asal atau bentuk asli dari kosakata tersebut. Itu yang diusulkan oleh Aisyah bintu Syad dalam metode yang dirumuskannya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melihat makna teks dan kontekstualnya. Jadi kita bisa melihat penafsiran salah satu ayat yang di dalam Al-Quran itu dengan melihat konteks yang ada di zaman dulu dan yang ada di zaman sekarang. Konteks pemanaannya itu dilihat dari segi hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kedua tokoh kontemporer yaitu Aisyah dan Amin al-Kulli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.